Oke, Oke, Di, kita sekarang bedah LinkedIn dulu ya. Nanti kamu dengerin aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan setelah aku penjelasan, oke? Ini oke. aku, ini aku mau share screen dulu. Oke, di situ muncul akun LinkedInmu. Yap, Ya, aku kasih penjelasan singkat dulu ya, dia. muncul. Ya, jadi gini. Oke. Akun LinkedIn itu dia itu harus memenuhi tiga hal untuk minimum Mm-mm. bisa digunakan secara efektif oleh seorang job seeker. Tiga hal yang harus dipenuhi itu adalah yang pertama itu adalah info profilnya lengkap. Jadi dari banner sampai paling bawah itu diisi selengkap mungkin sesuai dengan pengalaman yang dimiliki dan menu-menu yang ada di sini gitu. Yang kedua adalah koneksinya banyak. Koneksi itu berkaitan sama ini connection. Ya, makin banyak koneksi makin bagus. Dan yang ketiga adalah aktivitasnya banyak gitu. Aktivitas itu termasuk yang ada di bagian activities ini gitu. Nah, info Hmm? profil lengkap, koneksinya banyak, dan aktivitasnya banyak. Kalau ini semua terpenuhi, maka akunmu itu akan sangat efektif untuk menemukan loker atau ditemukan sama HRD. Jadi kamu nanti Iya. bisa memperoleh loker pakai dua cara, ngelamar atau ditawari. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari atas. Pertama adalah dari sisi banner. Ini banner kamu belum ada sama sekali ya, kayak gitu. Ya banner Iya. belum ada Mhm. sama sekali, berarti masih kurang banget gitu. Salah ya di Mm-mm. sini ya. Kalau foto Iya. boleh ini, nama udah bener. Kalau ini ada headline namanya fresh graduate from ini. Ini bener tapi kurang tepat gitu. Jadi nanti di sini dimasukin info sebanyak mungkin. Info apa yang ada di headline? Pertama adalah background pendidikan. Background pendidikan itu bukan fresh graduate dari kampus mana, tapi tingkatnya. Misalkan S1 akuntansi, S1 psikologi, D3 administrasi perkantoran gitu-gitu. Tingkatnya saja. Oke. Jadi nomor satu di headline ini masukkan tingkat pendidikan formal terakhir. Terus yang kedua adalah profesi yang kamu pernah. Pernah kerja jadi apa, pernah magang jadi apa. Atau yang ketiga, profesi yang kamu pengen gitu. Jadi misalkan di sini kamu S1 psikologi, ya kan? Terus apa sih kamu apa sih psikologi ya? Mm-mm. Psikologi ya? eh Bimbingan konseling. Nah, ini sama aja lah. Ya. Konseling. Ya nggak apa-apa, tulis aja S1 bimbingan konseling. Terus kamu pengen jadi apa? Mm. Staf administrasi. Terus misalkan HR Mm-mm. staff, apa customer service, teller, sekretaris, misalkan gitu. Sales gitu. Ya, masukin aja profesi-profesi di sini di headline ini. Jadi ini kurang tepat ya Oh, gitu. Hmm. Diisi profesi yang kamu pengen, profesi yang kamu pernah dan pendidikan. Biar oke. nanti kalau dicari di kolom pencarian sini, dia bisa ngedeteksi ke arah headline ini dulu Hmm? gitu. Hmm. Jadi pada saat nanti nyari sesuatu di sini dia akan ngebaca yang ada di sini dulu soalnya kayak gitu. Nanti aku jelasin gimana. Ya, terus kita turun ke bawah dulu, kita ngelengkapin profil dulu ya yang aku bahas. Di sini harusnya di tengah sini tuh ada about gitu atau summary. Ini nggak ada nih di sekitar sini. Mm-mm. Nggak ada about, nggak ada summary gitu. Nah, nanti kamu sambil buka akun LinkedIn-ku pada saat kamu nanti mau revisi LinkedIn-mu ya dibandingin. Oh ini di sini kok ada, di sini kok nggak ada gitu-gitu. Di sini ada bagian about nih belum Ya. terisi kayak gitu. Silahkan diisi. Nanti Ya. boleh kopas dari profil atau about-nya CV, boleh kopas dari cover letter kayak gitu boleh gitu ya. Taruh di situ dimodifikasi. Terus kita turun ke bagian experience. Oh ini sebenarnya banyak loh experience-mu. Jadi experience yang kamu tulis ini benar tapi kurang lengkap. Maksudnya kurang lengkap dari sisi mana? Mm-mm. Ini nanti bentar lagi loading ya. Ini sinyalku, kayaknya sinyalku nih yang lagi bermasalah. Jadi di sini tuh kamu kurang masukin apa? Kamu kurang masukin penjabaran dari masing-masing poinnya ini loh, gitu. Jadi uraian tugas dan Hmm. tanggung jawab nggak Ya. ada. Kalau di CV kan kamu jabarin kan, nah di sini tambah dijabarin. Harusnya informasi Oh, di oke. LinkedIn, harusnya informasi di LinkedIn lebih lengkap daripada yang di CV. Kalau di CV itu dia dibatasi sama jumlah halamannya. Ada pembatasnya jumlah halaman. Kalau di Mm-mm. LinkedIn nggak ada pembatasan jumlah halaman. CV kan direkomendasikan 1 sampai 3 halaman. Kalau di sini nggak ada pembatasan halaman kayak gitu. Jadi bebas gitu. Dijabarkan panjang nggak apa-apa. Nanti makin banyak keyword yang muncul, makin mungkin
link ilmu ini akan nyangkut gitu kalau ada yang nyari gitu. Ini semua nih ya diuraikan tugas tanggung jawabmu Oke. gitu. Terus kalau ada dokumentasi, jadi di sini kan kamu bisa lampirin media juga, gambar atau URL websitenya, sosmednya gitu. Jadi nanti kamu bandingin aja sama yang ada di Hmm. akunku gitu ya di bawah sini ya. Contohnya nih, ada uraian Hmm. tanggung jawabnya, terus ada ilustrasinya gitu. Panjangin aja gitu. Tugas tanggung jawabmu berkaitan Oh, sama ya. KPI gitu-gitu. Harus ada kan di CV-mu pasti dijabarkan gitu. Ini harus dijabarkan semua. Dan yang boleh ditulis di experience ini Ya. macam-macam, bisa pengalaman kerja, magang, freelance, part-time itu termasuk pengalaman kerja ya. Asisten dosen masukin aja ke sini. Experience, terus di bawahnya ada education pendidikan, ini benar. Ada skill. Nah, ini skill benar tapi kurang banyak ini cuma 6. Jadi skill itu Hmm. isinya ada dua, ada hard skill, ada soft skill kan Mm-mm. gitu. Nah, hard skill atau technical Ya. skill ini dibagi jadi 3. Ada yang namanya industry knowledge, ada namanya tools atau alat, ada namanya language atau bahasa. Industry knowledge itu berkaitan sama nama-nama mata kuliahmu dan turunannya. Yang pertama itu, kalau dari pendidikan. Kamu bisa apa, memahami teori-teori apa gitu. Atau pengetahuan di sektor-sektor tertentu, membuat ini, menyusun ini, menganalisis ini, menyiapkan ini, memproses ini gitu-gitu. Gitu. Itu ada di industry knowledge. Ada tools. Tools ini kayak alat yang bisa kamu operasikan, terus dibagi jadi dua, ada hardware atau software. Hardware apa yang bisa kamu operasikan, software apa yang bisa kamu operasikan. Ngapain pakai software itu, ngapain pakai hardware itu gitu. Sama language, kemampuan bahasa. Jadi yang kamu tulis di sini ini masih sedikit Ya. sekali gitu. Kalau skill cuma segini ya, seolah-olah tuh kamu ngomong begini, aku tuh kuliah tinggi-tinggi dengan pengalaman kerja sebanyak tadi, yang aku bisa tuh cuma Microsoft Excel, Word, Outlook, PowerPoint. Ini mah lulusan SMP juga bisa, gitu loh. Skill-skill yang berkaitan Hmm. sama kuliahmu mana, buka transkrip nilaimu, IPK-mu tinggi banget gitu. Pengalamanmu juga banyak gitu. Contoh, aku pernah kerja jadi pembantu, jadi ART di rumahmu. Kalau aku pernah kerja jadi ART di rumahmu, Ya. skill yang aku tulis di sini tuh apa? Nyapu, masak, nyuci, ngepel, nyetrika, motong rumput, mandiin kucing, kayak gitu. Itu kerjaanku jadi ART gitu. Ya. Lah kamu pernah kerja jadi apa, bisa Oh. apa? Kamu kuliah, contoh nih, pakai logikanya gini. Kamu kalau Ya. kursus bahasa Inggris selama setahun, kira-kira setelah setahun kamu jadi jago bahasa Inggris atau jago nyanyi? Jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Gak mungkin kan kamu kursus bahasa Inggris jadi jago nyanyi? Gak mungkin Iya. kan? Ya kan? Nah, ya itu. Les bahasa Inggris, itu skillnya ya bisa berbahasa Inggris, entah itu listening, speaking, reading, writing, gak mungkin nyanyi. Artinya apa? Les bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris ini kan pendidikan. Listening, speaking, reading, Iya. writing ini skill. Maka pendidikan sama skillnya harus nyambung. Lah kamu kuliah tinggi-tinggi apa, skillnya Microsoft Office gitu loh. Nggak nyambung gitu. Iya. Ya, paham ya? Gitu. Nanti di pengalaman Paham. kerja pun juga disamakan digitukan. Oke. Sekarang kita lanjut ke bawah lagi. Setelah skill, di bawah sini nanti sebentar ya. Nah, nih lihat ya. Di sini kan kamu ada experience. Setelah Mm-mm. experience, di bawahnya langsung education, skill, habis skill langsung interest, gitu. Hmm. Oke lah, nggak apa-apa. Paling bawah sendiri ada interest. Di akunku juga ada. Di paling bawah Mm-mm. sendiri ada interest. Sorry, aku scroll dulu ya punya ya. Jadi aku di Ya. bawah sendiri ada interest, betul. Tapi di atas Mm-mm. interest tuh masih ada apa nih? Organization. Organisasi apa yang Ya. kamu bisa, yang kamu pernah ikuti? Ada language, Ya. kamu bisa bahasa apa? Ada tes score. Kamu pernah tes TOEFL atau tes lain yang ada angkanya apa? Terus under and award, ada pencapaian apa? IP kamu kumlot, masukin sini. Pernah ikut lomba Hmm. ini, menangin itu, ya masukin sini. Sini ada kursus-kursus apa, seminar, webinar, atau yang offline, pernah kursus apa? Publikasi mungkin, kamu pernah ada publikasi apa? Skill, tulis sampai banyak, aku sampai puluhan gitu. Semua pengalamanmu nanti Ya. dijabarin juga, dilengkapi gitu. Nah, ini dari kelengkapan masih belum selengkap itu. Aku curiganya LinkedIn-mu ini diisi pakai HP. Ingat ya, kalau tidak dalam kondisi urgent, mainin LinkedIn wajib harus pakai komputer atau laptop. Jangan mainin LinkedIn pakai HP, karena nanti ngelengkapin profil gini males atau menunya tidak muncul secara langsung. Iya sih. Ha. Ibaratnya kalau akunnya belum lengkap, kamu udah langsung nyari kerja,
Anggap aja kamu lagi buka minimarket baru, parkirannya masih belum siap, masih banyak ilalangnya, barang-barang dagangan belum ditaruh di rak bener, catnya masih belum bersih, masih kotor, udah buka toko. Siapa yang mau datang? Siapa yang mau beli? Gitu. Jadi Iya, lapaknya dibagusin dulu gitu. Nah, itu dari sisi bener isinya dulu nih, kelengkapan profilnya dulu. Sambil iya Kak. kamu lengkapin profil ini, tahap nomor dua adalah tadi kan info profilnya lengkap. Yang Hmm, kedua adalah koneksinya banyak. Nah, di LinkedIn koneksi itu ada dua jenis gitu. Koneksi itu ada follow atau mengikuti, ada connect atau terhubung. Ini ikuti. iya, Nih ada connect nih, tombol connect, ada tombol follow. Ada follow, ada connect. Nah, dua hal ini berbeda gitu. Apa bedanya? iya. Kalau follow ya, kalau follow dia tidak terbatas. Kamu bisa follow orang sebanyak mungkin dalam satu waktu. Kalau connect dia ada batasnya dari 0 sampai 30.000 akun saja gitu. Oh, Gitu. Lah kamu kok iya. 30.000 ini 100%-nya ya. Lah ini kamu Mm-mm. 242, 30.000 ini 100%, 1%-nya itu 300. Lah kamu 1% Nggak aja nyampe nggak 1%. nyampe. Ya wajar, nyari loker lewat LinkedIn susah gitu. Bangun koneksi Iya, susah, ditemukan HR susah gitu. Ini dari sisi sini ya, koneksi. Kalau tadi kan faktor kelengkapan iya, udah, sekarang dari faktor koneksi gitu ya. Terus yang kedua, apalagi misalkan kalau kamu follow itu tidak otomatis connect. Tapi kalau kamu connect itu otomatis follow gitu. gitu. Connect bisa langsung jadi koneksi kalau orangnya udah ACC. Kalau belum ACC, belum jadi koneksi, tapi udah jadi following. Kamu udah follow dia, udah kamu udah jadi followernya dia gitu. Nah sekarang kamu tuh Iya, fokus ke connect dulu nih gitu. Kalau di luar sana kamu pernah belajar referensi, connect ke HRD aja. Ntar dulu ngomongin connect HRD. Akunmu ini masih satu iya, persen belum ada. Artinya gelasnya masih relatif kosong. Apapun bisa dimasukkan. Sehingga saranku silahkan kamu connect ke sebanyak-banyaknya orang. HRD iya, user iya, ya kan, teman sekampus, teman orang-orang sejurusan dari kampus lain, sesama job seeker, siapapun, bangunlah koneksi gitu. Ya, fokus ke iya, connect. Orang-orangnya nanti kamu bisa nyari di My Network atau rekomendasi yang di samping sini atau yang di home, banyaklah caranya. Itu wajib dilakuin tiap hari loh ya, gitu. Itu dari sisi koneksi. Baru yang ketiga dari sisi activity. Nah ini activity kamu nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kalau ada tulisan kayak gini berarti nggak ada aktivitas sama sekali yang pernah kamu lakukan. Nah, kamu sebagai seorang job seeker, aktivitasnya jelas, cari kerja, cari loker, betul. Tapi ada aktivitas lain yang harus ditambahkan. Apa itu? Follow orang baru, connect orang baru, gitu kan? Terus bikin postingan rutin. Kamu bikin postingan rutin. Aku sebut nama ya, tapi kamu nanti tinggal tebak aja ya, kira-kira ya, kayak gitu. Aku nggak iya. kenal, kamu nggak kenal aku, ya. Misalkan hari ini aku bikin postingan cara menanam jeruk di rumah. Besok aku bikin postingan cara menanam anggur di rumah. Besok aku bikin postingan cara membasmi hama pada tanaman bunga. Kira-kira jurusanku apa? Kira-kira jurusanku apa? Ini eh petani. Ya, pertanian Eh, gitu bukan kan? petani, pertanian. Heeh. Ya. Kalau aku hari ini bikin postingan cara menjaga ususmu. Besoknya 5 manfaat olahraga bagi tubuh. Besoknya cara menjaga kesehatan mata. Kira-kira jurusanku apa? Kesehatan sih. Ya, kesehatan, orang kesehatan, dokter, perawat, bidan, apapun itu. Perawat, bidan, ya, Ya, nakes. gitu. Bahkan dari Hmm, postingan aja kita bisa nebak, oh ini orang jago di bidang ini nih, ini orang suka dengan bidang ini nih, ini orang mungkin ahli dari jurusan itu. Lah ini kamu nggak ada postingan, pengen jadi yang berkaitan sama purchasing dan HR, tapi nggak ada aktivitas yang bikin kita percaya bahwa ini orang tuh cocok nih buat itu, ini orang menguasai ini, menguasai itu. Nggak ada bukti karyanya, paham? Gitu. Nah, bukti paham. karya kalau yang dikirim, bukti karya yang dikirim kan portofolio buat ngelamar kerja. Tapi kamu bisa berkarya di lapakmu sendiri, di mana semua sosmedmu, termasuk LinkedIn. Yang utama, kamu menuhin lapakmu yang ada di LinkedIn dulu. Karena LinkedIn itu sosial media. Di LinkedIn Ya, isinya nggak cuma loker. Kalau job portal isinya loker.
Tapi kalau di Iya, LinkedIn, HRD ngumpul di LinkedIn, user ngumpul di LinkedIn, ya kan, gitu. Nah itu silahkan dilakukan, gitu. Biar gampang dinotis. Mungkin nanti sesekali kayak repost postingannya orang boleh sesekali, tapi jangan sering-sering, gitu. Paham? Kayak gitu. Ya. paham. Ini contoh, aku sekarang coba cari akunnya orang dulu. Nih ada kayak gini di like, ada locker di like gitu. Ini misalkan ini ada Ibu Iya. Priscilia, contoh nih ada locker sama Ibu Priscilia Mm-mm. ini, dia recruiter. Ada locker, aku pengen jadi ini nih. Ya udah, lockernya kamu like. Terus kamu lamar dulu nih lewat email kan, dikirim di email. Terus di kolom Mm-mm. komentar kamu komen, Mm-mm. selamat malam Bu Priscilia, salam kenal saya dia. Saya tertarik Mm-mm. untuk melamar kerja di lowongan di atas. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email terlampir. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik. Gitu. Silahkan untuk mereview akun LinkedIn saya apabila masih dibutuhkan informasi tambahan. Terima kasih. Ajak ngobrol orang. Ini isinya kan manusia. Semua lowongan kerja, di balik lowongan kerja itu isinya kan manusia, ya kan? Mm-mm. Di balik job portal, sosmed isinya manusia semua. Jadi kamu harus ngobrol ke mereka gitu. Nah, itu tadi adalah aktivitas-aktivitas yang harus kamu lakukan. Kayak gitu. Yang berkaitan dengan LinkedIn. Nah, tadi dari 3 unsur tadi, info profilnya lengkap. Ini belum. Temennya banyak. Mm-mm. Ini masih kurang dari 1%. Ini juga belum. Aktivitasnya banyak, belum ada, belum. Tiga-tiganya belum. Kalau kamu ngelamar kerja saja, kamu hanya mengandalkan apa? CV-mu. Kan kalau ngelamar kerja yang lewat jobs ini Iya. misalkan, ya kan? Kamu kan akan ngirimin dokumen sesuai yang diminta, mungkin ada beberapa kali yang akun LinkedIn-mu bakal di-forward ke mereka, ya. Tapi kamu bergantung sama itu Iya. saja, gitu. Kamu tidak tidak menggunakan senjata yang lain. Bersyukur kalau kamu aktif di banyak sosmed, gak cuma LinkedIn. Kamu punya IG, Facebook, TikTok, apa digabungin. Jadi orang mau ngunjungin Hmm? di sosmedmu manapun, nyasar di sosmed manapun, orang percaya kalau kamu tuh orang itu HR banget, cocok jadi HR gitu. Gitu. Nah, kesan itu belum muncul. Sehingga nanti tiap hari sambil kamu sibuk-sibuk ngelamar kerja, coba perbaiki dulu LinkedIn-nya, perbaiki koneksinya, mulai bikin konten. Rutin aja kayak tadi. Kamu pengen dikenal jadi apa? Gitu. Nah, itu adalah aktivitas komplit yang bisa kamu lakukan di LinkedIn-mu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Boleh seputar LinkedIn atau kendalamu sejauh ini mungkin kalau ada. Kalau ada. Banyak sih, Kak. Tadi. Ya, apa kira-kira kamu ada pertanyaan apa? Em, Satu-satu dulu. Kak, kalau apa namanya? Di LinkedIn itu aku boleh aku kan awalnya tuh bingung ya. Mau pengen post tapi tuh post apa gitu. Soalnya aku kerjanya juga di PT yang eh, apa ya yang menjaga kerahasiaan banget gitu loh, nggak boleh rekam, nggak boleh foto Oke, sembarangan gitu loh, Kak. Aku oke. tuh bingung gitu loh buat postingannya tuh seputar seputar kerjaanku aja atau gimana gitu. Tadi aku bikin bikin contoh. Gimana? Tadi aku bikin contoh kan aku nggak ngasih contoh soal kerjaanku kan. Tadi misalkan tadi kamu ngira aku jadi dokter. Emang aku bocorin data pasienku yang aku rawat gitu Iya, aku bocorin kan enggak gitu. Aku ngasih tips umum soal kesehatan enggak kan sih, heeh. gitu. Aku ngasih tips umum soal kesehatan biar aku dikenal Oh, sebagai I orang see. tenaga medis Mm. Mm. gitu. Kan aku nggak bocorin data pasienku. Pasien yang datang ke aku nggak aku posting, nggak aku foto. Tapi kan aku kan Iya. ada ilmu kuliahku soal kesehatan. Nah, kamu ada ilmu-ilmu soal psikologi nggak kalau mau ke arah psikologi? Ya itulah yang kamu berbagi ke orang Oh, gitu. berarti oh ya ya ya. Berarti istilahnya kayak aku tuh bikin konten gitu ya, bikin konten terkait apa kerjaan yang aku inginkan, posisi yang aku inginkan gitu ya. Bikin konten soal bidang yang kamu kuasai, yang berkaitan dengan profesi yang mau Oh, gitu. Oke. dilamar. Kalau yang di dalam otak itu kita Hmm. terbatas, takut lupa, maka merujuknya ke buku. Ada buku apa yang lagi kamu Hmm. baca seputar psikologi, ada psikologi industri. Bukunya misalkan 400 halaman, kamu baca halaman 1 sampai 5, Hmm. intinya apa. Terus kamu bagikan Hmm. ulang.
gitu. Kalau di buku isinya Oh jadi, kata-kata, mm, kamu konversi jadi gambar, jadi infografis, ibaratnya misal, biar lebih bagus tampilannya. Orang jadi biar nggak oh jadi baca, aku tuh bikin konten gitu ya, ya bikin konten kan dari tadi aku bilang bikin konten. bikin konten. Gitu. Mhm, gitu. Hmm. Rutin, nggak Kayak ya ada udah yang bocorin. seputar kreator aja gitu, bukan 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 apa? bukan berarti terus post tentang kegiatan kerjaan tuh bukan, heeh. Kayak ya udah konten Iya, creator gitu, konten creator LinkedIn gitu ya. Oke. disebut konten kreator bisa, enggak juga bisa. Karena ibaratnya tadi, bener yang tadi kamu bilang sebenarnya bener kurang lengkap aja. Jadi kamu bikin konten Mm-mm. sesuatu yang kamu kuasai, tapi yang memang berkaitan sama profesi yang Mm. lagi kamu incar. Oke. Mm. Kamu hari ini bikin postingan, pokoknya selama sebulan ke depan, kamu bikin postingan Mm. tips memasak titik-titik gitu. Jadi tiap hari kamu bikin postingan tips memasak nasi goreng, tips memasak bakso, tips memasak rendang gitu. Selama sebulan. Aku tiap Iya, hari bikin postingan kayak tadi, cara menjaga kesehatan ini itu. Kalau perusahaan lagi butuh tukang masak, dia ngerekrut aku atau ngerekrut kamu? Kira-kira perusahaan akan tertarik rekrut aku. ya gitu, gitu loh. Maksudnya begitu, Hmm. Oh, iya sih, ha, ha, paham sih. Ya, paham? Gitu. Jadi itu sambil kamu branding tadi, sambil iya nginget-nginget mata paham. kuliahmu, sambil mengingat-ingat profesi yang lagi kamu incar sambil belajar gitu-gitu, sambil bangun reputasi. Jadi sosial media tuh nggak cuma sekedar punya, nggak cuma sekedar buat hiburan, nggak cuma sekedar terhubung sama orang yang dikenal saja. Justru kalau kamu main sosial media nggak punya teman baru malah aneh Iya sih, gitu, betul. gitu. Iya sih, soalnya jujur jujur aku emang nggak apa namanya Kak, nggak begitu aktif sama LinkedIn ya. Soalnya tuh aku mungkin bingung ya. Ini mau ngisi apa gitu. Terus juga ya kerja bukan jadi alasan sih kalau emang udah niat gitu ya. Mungkin karena bingung belum nemuin jalan keluar cara menata profiling in dengan baik dan benar mungkin. Bisa. Seber Jadinya Mhm. mm-mm, Ya bisa. Sebenarnya kamu kalau mau browsing juga bisa sih gitu. Ide konten LinkedIn. Tapi yang jelas mm-mm, jangan posting tadi ya, rahasia perusahaan yang dilarang atau posting CV jangan posting CV, jangan posting pas foto. Banyak orang yang asal posting CV, mm-mm, asal posting foto itu sebenarnya nggak boleh gitu. Harus yang ada maknanya. mm-mm. Jangan bocorin data sendiri gitu. Jangan gampang nge-share Oke. nge-share info pribadi kayak alamat lengkap rumah, alamat lengkap kosan, nomor WA itu jangan. Posting tadi loh. Kamu Mm-mm. pengen dikenal jadi apa? Jadi begitu HRD ngelihat Iya. akunmu tuh bayanginnya gitu dibalik. HRD kalau ngelihat akunmu tuh yakin nggak kalau kamu tuh orang yang jago di bidang A, menguasai bidang B, C, D, E gitu-gitu, kan? Oke. Mm-mm. Tuh. Mungkin ada lagi Oh, pertanyaan barangkali sejauh ini kendala mau main LinkedIn apa? Khusus LinkedIn dulu nih ya. iya. Kak, kalau misalnya misalnya nih eh bukan kegiatan sosial sih, kan aku di bidang konseling ya. Hmm. Misal aku punya rekan atau punya saudara lah, kebetulan mungkin memiliki problem, tapi nggak aku bocorin pribadinya dia, cuman kayak istilahnya punya masalah ini nih, kira-kira solusinya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Kayak istilahnya tuh menceritakan, bukan menceritakan masalah orang ya, kayak Ini loh, itu istilahnya tuh, kamu ah, itu kayak bikin tips-tips psikologi. Boleh, kan banyak tips-tips psikologi. 5 cara, oh, 5 cara mengatasi stres di kantor. Yang umum gitu loh, 5 cara mengatasi stres di rumah. Kayak gitu. secara general aja gitu ya. Ya general gitu. Hmm, Hal yang harus kamu lakukan saat kamu merasa burnout. Kayak gitu. Gitu. hmm, oke oke. Kayak begitu. Cara menghadapi rekan kerja yang toksik. Kayak gitu-gitulah tips-tips umum psikologi kan banyak kondisi psikologi gitu. Yang berkaitan sama apa? Ah, Balik lagi mau hubungan sama industri, apa yang di rumah, apa yang di mana gitu-gitu kan terserah kamu.
Nggak harus yang bener-bener Iya. storytelling true story-nya orang gitu. Kayak tadi misalkan Hmm. aku bikin tips-tips menanam jeruk di rumah gitu. Tips menanam jeruk di rumah itu kan jeruknya apa aja terserah kan? Ya enggak, kamu cocokin aja kayak gitu. Ya kan? Gitu. Iya. Gitu. Cara menjaga kesehatan khusus gitu. Terus kamu ngasih tips makan sayur setiap hari, misal. Itu mau makan sayur apa aja terserah, Hmm. biar dia mikir sendiri kan. Paham nggak? Gitu. Nggak harus didetailin Hmm. kamu sebutin semua jenis sayuran kan nggak perlu kan gitu. Hmm. Nah, Iya. hal-hal semacam itu loh, edukasi-edukasi ringan, tapi nuansanya nuansa bidang Iya. yang lagi Secara kamu tuju. Heeh. Ya, boleh. Oke. Mulailah dari Aku. yang gampang-gampang dulu. Dari tadi kan Oke, Kak. aku ngarahinnya ke yang contoh-contoh gampang dulu. Biar apa? Kamu bisa rutin dulu. Kalau gampang, Iya. rutin, udah bisa rutin, nanti baru ke yang lebih berat boleh. Tadi kan kamu mungkin lampirannya gambar. Nanti ke depan baru lampirannya PDF, ke depan baru nanti video mungkin. Hmm. Gitu. Pelan-pelan dulu. Ibaratnya kan kamu ini aja mulai aja belum. Jangan langsung tiba-tiba mikir yang berat. Nanti kalau langsung bikin konten berat hari ini posting, posting lagi nanti bulan depan. Itu Iya. buat apa? Posting nggak rutin nggak ada gunanya. Bukannya kurang berguna, tapi aku sebut nggak ada malahan gitu. Karena LinkedIn itu butuh kamu posting rutin, aktivitas rutin. Postingan minimal 3 kali seminggu. Hari ini posting, besok enggak, besok posting, besok enggak gitu. LinkedIn butuh yang kayak gitu, Hmm. gitu. Yang penting rutin dulu, dari yang mudah Oke. dulu gitu. Jangan langsung tiba-tiba berat gitu. Itu sih soal LinkedIn. Ada lagi nggak mungkin seputar LinkedIn? Eh, Kalau cukup nggak kalau apa-apa. sekitar perihal job street boleh nggak? Boleh, gimana? Ada apa sama Job Street? Seputar job street. Aku tuh suka bingung ya Kak, kalau ngelamar lewat job street itu eh, biar HR tertarik tuh aku ngisi cover letter yang bener tuh gimana gitu. Selama ini tuh aku isi cover letter tuh dengan apa yang sedang ya mereka butuhkan gitu loh. Sebenarnya tuh isi cover letter yang bener tuh gimana? Aku tuh masih bingung gitu loh Kak. Biar tertarik gitu loh si HR-nya tuh. Ya, sebenarnya cover letter itu kan balik lagi ya. Kamu udah paham kan yang berkaitan sama struktur cover letter sendiri kan kamu harusnya udah paham ya bahwa nanti kamu di situ Iya, menyampaikan yang berkaitan sama background kamu, kemudian iya. pencapaian-pencapaiannya, terus habis itu alasan kenapa kamu ngelamar di sana dan mungkin ada gambaran ngapain Hmm, yang bakal kamu lakukan kalau kamu keterima di sana kayak gitu. Nah, sebelum kamu ngomong gimana bikin cover letter itu iya. cek dulu udah bener belum bikinnya. Hmm, Kalau bikin cover letternya udah hmm, bener, cover letter itu bukan satu-satunya syarat alasan kamu lolos ke tahap selanjutnya atau enggak. Itu mulai basic dulu. hmm, Informasi yang ada di akunmu udah lengkap belum kayak gini. Coba dilihat job streetmu udah hmm. dijabarin belum kayak begini. Jangan-jangan sama aja. Seolah-olah bikin akun diisi seadanya, upload-upload CV langsung sambil rebahan klik-klik-klik lamar. Kalau sama ya sama aja. Dijabarin nggak kayak begini? Isi job streetmu sama Aku LinkedInmu sama nggak? uh, aku paling isi ini apa namanya sertifikat sertifikat yang aku ikut seminar di Job Street sih. Gini-gini, Aku tambah pertanyaanku gini. Ini kan kamu punya pengalaman nih, ada experience, contoh. Ini kan kamu ada itu sama experience. Ini kan kamu ada eh, experience. ya. Experience di job streetmu dijabarin Heeh. nggak? Nah, ya. Dijabarin nggak? Eh, enggak, Nah ya sama aja itu. Itu enggak. loh yang basic-basic begitu loh kamu skip gitu. Eh, ini aku kasih sih, tapi cuma satu kalimat gitu. Misalkan staff mission control description-nya ya udah membuat purchase request kayak gitu doang. Nah, masa ngisinya seadanya begitu? Aku jabarin, Ding. Aku jabarin. Ini gimana nih? Aku jabarin, sorry. Harus diklik kayak place order with Jabarinnya aku lengkap nggak? Lengkap nggak isi place jabarinnya? order with supply by clicking.
Nggak lengkap, nggak Tiga panjang, nggak poin sih. banyak, semuanya, semuanya dijabarin. Hmm, nggak semua sih. Aku Ya, tulis kayak main jobku doang. ya harusnya nggak harusnya ya Kayak yang place bisa order dijawab. with supplier by creating a product request. Nggak Hah? usah gini. Hmm? Ya semua pastikan diisi dijabarkan dulu biar menarik gitu tanpa membocorkan rahasia loh ya. Yang ditulis itu Iya, adalah uraian tanggung jawab, bukan job description. Contoh, iya, kalau kalau heeh. kalau kamu contoh, misal kamu contoh jualan bakso. Kalau kamu Nah, nulis nulis job description, ya nanti tulisannya mungkin menjual bakso ke calon pembeli gitu, atau iya. menjual bakso ke pembeli. Nah, job description kamu sama penjual bakso lain seluruh dunia ya sama jatuhnya jadinya. Yang ditulis Oh itu iya, nggak cuma job description. Kalau job description satu satu orang sama orang yang lain bisa sama. Yang ditulis tuh hmm, responsibility, tanggung jawab, masukin angka-angka. Contoh, kalau misalkan jualan bakso, menjual bakso ke pembeli rata-rata 500 mangkuk per hari, misalkan gitu. Itu udah beda tuh artinya. Jadi walaupun sama-sama jualan bakso, belum tentu kamu oh bisa iya, heeh. rata-rata 500 mangkuk per hari gitu. Contoh, paham kan? Hmm, Kayak gitu. Kamu paham misalkan, Kak? atau tadi kasih keterangan lain, menjual bakso memimpin penjualan bakso di 10 outlet yang tersebar di Indonesia, misalkan itu. Itu kan beda artinya. Jadi yang ditulis tuh masukinlah angka-angka semacam itu biar lebih menarik untuk jabarinya, Iya sih. Hmm. gitu. Bukan sekedar ya udah aku jabarin kok rutinitasku. Kalau cuma rutinitas itu semua orang sama kalau satu profesi. Coba deh cari Iya deh. sih, heeh. Emang ada penjual bakso yang jualin pasir gitu? Nggak ada. Pasti menjual bakso ke pembeli gitu. Mm-mm. Gitu. Nah, itu loh, penjabaran tuh nggak cuma sekedar udah ditulis kok, udah dilengkapi kok, menggugurkan. Nggak kayak gitu. Kamu tuh lagi promosi diri dengan media yang berbeda-beda, yaitu kalau Jobstreet itu job portal, kalau LinkedIn itu sosial media. Caranya harus sama. Yaitu apa? Ya dilengkapi, dijabarkan, tapi dengan bahasa yang menarik, seperti Iya, layaknya orang lagi promosi gitu. Oke ya, iya. cukup jelas? Oke. Oke, oke. Sementara ini karena sinyalnya tidak memungkinkan ya daripada ngobrolnya kurang jelas gitu. Nanti kamu perbaiki dulu LinkedIn-mu, nanti kalau udah diperbaiki, nanti kita Jelas. bikin ya. Nanti setelah kamu perbaiki LinkedIn, kabarin aku lagi, nanti kita bikin sesi sharing lagi yang kayak tadi loh, yang lanjutan tanya jawab seputar karir gini aja. Biar kita ngobrol-ngobrol aja. Oke? Iya, boleh. Iya. Gitu gitu Hmm. aja kali ya. Sementara ini aku revisi. Ah? LinkedIn-mu dulu ya. Ya, sementara revisi LinkedIn-mu dulu ya. Iya, oke. Siap.